Itu lebih kena sebenarnya sih. Iya, pada akhirnya itu lebih kena gitu. Iya, tapi benar, gue dalam menentukan sebuah nama produk, brand, ini dia nih. Intuisinya. Ya benar. Nah, lu pada saat ngobrol drummer gitu. The New Tung Desem ini bro, berarti dia bro ahli branding. Ya gila, kagak lah. Gue sebenarnya lebih ada dukunnya aja sih. Ada dukunnya, jadi ada ular di sini. Gue beneran punya hubungan baik lah dengan penjara anak itu. Kita bikin movement, waktu itu kan gue terhenti karena pandemi, gue udah bikin sekali, volume 1. Kita bikin lagi, kita undang mereka, Mas Bim Bim ngomong sama gue, Riko pertemuan berikut saya mau ngajar drumnya. Insya Allah. Ayo. Jadi di Impian mix kita sama itu. lo, iya benar. Sambil berdoa Enggak, dalam hati ya Allah. ntar gue paling, kabul. ya kata Mas Riko. Iya nggak apa-apa, ini kan Bawa nama. Bawa namanya. nama eventnya Popang Festival apa? Popang, iya Popang. Oh, Keren. Sebegitunya Tahu dia. gue. harus belajar gitu nih. Itu Dia namanya lebih itu. gaul, dia pura-pura gak tau musik aja ini. Kagak emang Oh, nggak ini tahu gaul musik banget gua. ini. Temennya Bimbim. Nggak tahu, kagak lah. Iya, yang megang daerah gua. Dia tuh jalan ke Duren 3, telanjang juga nggak diprotes orang-orang. Lebih ditarik Satpol PP sih ya. Iya. Walaupun background gue basket sama streetwear nih, tapi gue punya irisan yang cukup dalam sama perkusi lah. Perkusi. Iya. Lu main juga atau? Jadi gini ceritanya. Jadi waktu gue SD, dulu udah lewat ya. Dulu. SMP kelas 1 lah gitu. Gue mengidolakan banget Slank. Slang. Itu tahun berapa tuh kalau lu tahu ya? 98 album Balikin. 90s bro. 90s. 98 album Balikin. Gue tinggal dulu di Cempaka Putih terus pindah ke Bintaro gitu loh. Karena kan menyuarakan orang-orang yang gak punya duit, ngapel sama cewek tajir, lagu Mawar Merah. Udah tuh. Gue gak bisa main gitar tuh saat itu. Gue jadi apa ya? Kita ala-ala cosplay deh. Gue jadi Rido aja nih ganteng. Gue jadi ini, gue jadi ini. Jadi mau gampang sih lu jadi Bim-Bim kok. Gitu aja. Tek. Iya. Iya. Paling basic. Betul. Dan dulu jujur dilengkapi dengan segala culture-nya. Betul. Iya. Nyimeng. Oh, Saat itu. Iya, jadi supaya meresapi lagu Poppy Selain Memory. Dulu. Dulu. Sehingga ya, gue ya. hanyut dengan lagu-lagunya mereka sampai gue sampai cukup hafal beberapa ketukan di lagunya mereka. Padahal gue gak ada basic musik loh. Sehingga gue sampai iya emang nih kingnya dia. Suatu hari gue harus kenal deh. Itu gue manifest terus di kepala gue. Oh manifest terus? Iya. Works. Sampai fast forward gue berkolaborasi sama dia, clothing brand gue. Sampai gue ngedirect video klip dia New Normal Cinta. Ini normal cinta. Gue ngedirect video klipnya tuh? Iya. Karena gue sesimpel, gue cukup sering makan siang dengan Mas Bim-Bim di Potlot dan lain-lain. Gue pernah ngomong gini sih, Mas, satu sih, karena gue nggak ngerokok, nggak minum, apalagi ngebaks ya. Gue menyayangkan dulu kenapa gue nggak ngebaks sama lu Mas ya kata. Kalau lu ngebak sama gue, lu nggak duduk di sini sekarang. Itu memang benar-benar. Lu udah bisa jadi kemana lo kata dia. Cuma karena kedekatan gue sempat kasih perspektif bahwa, Mas mungkin karena lagu-lagu lu super hits, lu mungkin tidak memikirkan elemen-elemen kecil yang lu rilis nih. Contoh apa kok? Merch lu. Itu kalau dipikirin sih mungkin bisa lebih gila. Termasuk gue berhati-hati menyampaikannya. Ada beberapa video klip lu menurut gue kurang maksimal. Oke. Contoh yang mana? Gue jawab tuh. I miss you but I hate you Mas. Apa yang salah dari itu? Janggal Mas Abdi main gitar di Brawijaya. Gitu ya? Gue paham Mas, lagu lu hits aja. Jadi betul, itu ya. gak jadi acuan lagu gue hits betul. Tapi kalau di komen enak tuh, udah. Lu mau bikin video klip gue? Wah gue deg-degan gue anjrit. Langsung ditantang? Langsung ditantang. Persiapan 3 bulan ya gue telepon teman-teman gue emang di bidangnya. Ya udah kan gue nggak berani juga ini gue yang dikultuskan sekali lah gitu. Jadi lu bukan Rizal Mantovani, lu cuma asal ngecap terus lu disuruh bikin video klip ya? Betul, gue bukan Michael Bay, tapi gue dikasih kepercayaan bisa. Oh karena di brand gue yang sebelumnya si Urban, gue emang suka bikin dokumenter. Oh. Sama Jackmania. Jadi Mas Bimi udah lihat kali, paling nggak gue punya mungkin. Iya, dia udah screening lah. Ada tes sedikit lah gitu. Dan pendekatannya emang gue street culture. Gue challenge. Mas gue kangen bikin video klip di Potlot. Mau nggak bikin di situ? Boleh udah lama sih bikin.
Mas Bim kan lahir tanggal 25 Desember. Wow, hafal. Iya. Karena Iya. Natalan kayaknya gampang. Iya. Karena Natalan. Jadi ada mitos di Potlot tuh Mas Bim gitulah. Iya. Gue lagi syuting video klip, ini jadi gue bercerita dulu ya. Hujan lebat. Wah, kita bisa take di studio nih. Mas Bim santai minum kopi. Ntar lagi juga berhenti nih, setengah jam lah. Siapin aja tim lo, berhenti cuy. Iya, emang jadi karena gue udah lama daerah situ kan. Ya yang menentukan kayaknya dia deh. Terus baru kali ini kan jalan ditutup tuh, Potlot kan kecil. Itu tetangga malah gini, ya yang lama dong syutingnya. Kayaknya gue kalau ada pengajian tetangga mau buru-buru dibuka dah. Biar kita bisa lewat. Dia Coba. ibarat wali kota dia. Iya. Wali kota dia. Tapi anyway, salah satu orang berpengaruh dalam hidup gue adalah seorang drummer. Dan gue belajar kesederhanaan dari dia. Kemana-mana sendal jepit. Dan pembawaannya juga tone down banget. Jadi ya lu mau sombong, gue kadang gila nih Mas Bim loh. Jadi seorang drummer berimpact ke kehidupan gue sih. Yang notabene. Dia kemana-mana pakai sendal jepit. Mostly. Masih kali. Dia orang kayak belaga miskin, kalau gue orang miskin belaga kaya. Enggak, tapi masih. Kita ketemu beberapa kali. Lu sempet gak? Enggak. Gue ketemu beberapa Gua kali. belum. Sendalan tetep. Dia pakai sepatu terus kalau ketemu gue. Oh, sendalan. Dulu di era gue 90-an, pakai hot pants ke Plaza Senayan. Hot pants. Kan badannya Kayaknya masih dah. Cungkring dia kan. jonggreng. Masih deh kayaknya. Keren banget sih. Masih keren. Masih keren. Masih keren. Gue ngomong sama Om Jimmy Morfem. Selain gue biasa aja kok. Biasa aja, 6 gue kasih nilai. Tapi Bim gue hormat. Dia ada gernya emang. Iya, emang. The real blue blooded tuh dia. Kalau sebenarnya darah biru beneran. Kalau dia tuh. untuk drummer kan sebenarnya kalau dilihat-lihat itu drummer keren itu. Keren aja udah. Iya. Mau lu mau gimana, lu mau main kayak gimana, tapi keren. Nah, Kayak Mas Bim tuh. Betul. Sampai sekarang. Betul. Sampai sekarang masih keren banget. Nah itu kan gue yang orang awam, bukan berada di industri musik, irisannya seperti itu dengan dunia drum nih. Nah kalau kalian berdua bisa pertama awal jatuh cinta dengan alat musik yang satu ini, kenapa? Alus bridgingannya bro, alus pisan. Halus pisan, Gue beb. kan dari mana dia nih? Bro, kesini loh, podcastnya Mas Riko. udah 6.000 video bro. Kagak. 5.500 lah. Nah sebenarnya jadi kalau gue sih awalnya kalau drum sih lebih kayak anak kecil melihat sesuatu yang bisa dipukul. Iya. Pasti kan udah tertarik tuh awalnya lihat di Gramedia tuh. Zaman dulu di Gramedia kan jual tuh, dan zaman dulu tuh di Gramedia jualnya di luarnya biasanya. Di luarnya udah diterpampang drum tuh. Dulu apalagi dulu boleh dipukul-pukul. Boleh Dulu dicobain. Boleh cobain nih. Ya udah awal TK tuh inget banget di Tendian Plaza masih ada. Tendian Plaza nggak tahu gue. Ada dulu Tendian Plaza Mall. Pukul-pukul tertarik tuh. Beli tuh nyokap bokap beliin, terus TK sempet lose interest lah. Oke. Nari sempat gitu dulu, nari dulu, terus balik lagi ke drum. Apa Coba, nari? Gue sempet nari bro, intinya nari pom-pom. Lu lahir tahun? Pom-pom, 96. 2 tahun nari-narian. 96. Era Justin Bieber. Ja- Bisa jadi. Boyband tuh lagi. Boyband. Jujur. Boyband. Tapi di era itu, Lu baru tahu. Baru tau gue. iya, tapi di era itu dengerinnya justru Queen. Gue Led juga Zeppelin. Bapaknya Queen soalnya, suka. bapak lo ya. Gitu-gitu, bapak kan, bapak dengerin itu, Progressive Deep rock. Purple, gitu-gitu. Terus baru serius tuh sebenarnya SD kelas 1 tuh baru serius. Itu baru serius banget tuh. Main drum serius, akhirnya les. Tapi les tuh suka nggak bertahan lama, 2 bulan. Tapi pokoknya total les tuh setahun aja. Sisanya YouTube tuh, YouTube udah mulai, zaman gua tuh udah mulai marak lah, udah mulai banyak informasi gitu, masih udah oke banget lah. Iya. Ya belum selengkap sekarang, cuman udah cukup oke. YouTube. Akhirnya waktu itu sempat bentuk band. Dari itu bentuk band blues dulu tuh. Widih. Bentuk band blues dulu tuh. Iya. Ini panutan ini. Ini panutan dulu. Mas Panut. Dukun Blues Shelter kan dulu. Udah band, habis itu diajak pertama kali jadi session player penyanyi artis nih. Oke. Dulu Siapa artis saat itu? Om Tompi. Om Tompi. Awal banget, tapi itu waktu itu formasinya harus trio Lestari.
Tapi waktu itu Mas Sandi nggak bisa. Jadi Duo Lestari main di Jazz Gunung di Bromo waktu itu. Pertama kali banget tuh. Singkat cerita di titik itu dia udah jago lah ya. Banget Iya lah. dong. Kalau enggak itu kaliber itu bro. nggak Oke lah. akan masuk radar dong. Oke lah. Iya, nggak akan masuk radar dong. Oke lah. Terus Iya. habis itu main dari situ baru ketemu Kunto Aji, terus Isyana sampai sekarang. Sampai sekarang. Sama Kunto Aji tuh dua orang Oke. itu. Ya habis itu ya sekarang lebih pengen buat ini sih, kayak pengen buat IP sendiri nih. Gimana ya, pengen buat IP yang bisa mengumpulkan drummer-drummer di Indonesia. Karena banyak banget nih drummer-drummer di Indonesia nih. Betul. Akhirnya ketemulah Bowie juga. Bowie ini doyan ngumpul. Basically kita doyan ngumpul. Pastilah. Dari dulu Itu wajib. kita tuh ngumpulin drummer-drummer lah di rumah. Ngumpulin drummer 6 gitu. 20 pernah. Rumah kecil, Oh, ya? 20 drummer pernah. Nah kita tuh pengen ngumpulin itu. Dan waktu itu kan apalagi kepotong COVID kan. Oh berarti berdirinya di era Era COVID. COVID. Oke. Kita kangen banget. Ini ngobrol drummer. Iya. Iya, tapi yang diceritain ini way back. Way back. Oke. Belum Iya. ini tahun berapa ya kita ya? 2016 16. kali. Terus udah sempat ngumpul intens COVID kan. COVID nih cukup stres juga, kita yang biasa ngumpul, nongkrong, drummer-drummer. Nggak bisa nih. Terus udah keluar COVID tahun 2022. Iya, 22 ya? 2021 akhir sih udah mulai longgar Udah sih. mulai, tapi 2021 akhir benar, 2021 akhir. 2021 akhir, tapi 2022 tuh kita baru ketemuan tuh. Baru ketemuan kayaknya ngumpul lagi deh. Akhirnya kita buat tuh ngumpul. Ngumpul drummer namanya. Tapi dia nih dulu ngasih nama sebenarnya, nama eventnya apa? Ini aja namanya, Dakdikdukder. Daya. Nah kan Daya kan udah tahu. Ini mah slogan Daya gue bilang. Karena dia 90s dia tahu, kalau enggak anak Daya, sekarang nggak bro. tahu. Rambutnya Daya. gitu. John Banting. John Banting. Anjir, Jangan norak Kalau Kalau banget. nggak salah udah meninggal. Udah Iya, Kalau nggak salah betul. rest in peace, the Rest in legendary peace, John legend. Banting. Dakdikdukder. Dakdikdukder Daya. dengan yakinnya kan. Dan dengan gue pede yakinnya. banget gitu, terus karena dia Gen Z dan emang lebih apa namanya istilah-istilah yang lebih wangi itu ada di kepala dia kan. Gue kan mentok nama nih Mas Riko ya, jadi gue gue nemu nama, yes, gue udah bangga banget nih. Apaan Bo? Dakdikdukder gitu. Terus dia kayaknya kurang Bo gitu dong. Di responnya gitu, padahal gue udah kayak maksimal banget segan. tuh. Kalau lu ngomong apa gue lain cerita tuh. Nah. Gue kan sambut kan. Daya. Nah, iya pasti. Setidaknya. Daya. Enggak, tapi tetap disambut gara-gara waktu itu saking shocknya mendengar nama itu, kayak lagi serius. Dan ternyata dia serius. Oke. Jadi mau nanggepin gimana ya? Mau sebenarnya ini kan Daya ya, tapi dia tahu nggak sih? Sempat gitu akhirnya mending kita buat nama lain gitu. Udah akhirnya buat nama, akhirnya nguber drummer, ngulik bersama drummer. Udah. Gitu. Lo kan singkat punya cerita. brand juga ya Mas Riko ya. Ketika lo buat nama suatu brand tuh kan ada keretakan pasti di dalam hati yang lo tau, oke this is gonna be big. Iya betul. Tapi ada juga yang enggak, ada yang biasa, tapi ada yang kerak gitu. Iya. Nah itu pas gue denger dia, gue nemu cakep namanya Nguber Drummer, gue langsung keretak, wah this is my home, this is gonna be my home bro. Nah tapi gue penasaran, lu namain brand lu Jakarta versus Everybody itu Namanya Urbane. Itu salah satu artikel gue. Itu bukan nama brand gue. Itu kayak Cuma gue itu IP-in artikel. juga. Oh. Gue IP-in juga. Iya itu kan sempat Gitu. di mana-mana. Iya, sampai dibikin filmnya. Iya makanya itu gue penasaran kenapa namanya Jakarta versus Everybody ya. Itu kita adaptasi dari tagline-nya lagu Eminem, Detroit versus Everybody. Oh. Karena saat itu Detroit Chris Mon 2011 2012. Tapi bangkit. Jadi dia kayak trash talk kepada kota lain, nih kita bangkit nih. Oh, keren sih pesannya. gue Iya. asumsi sendiri, gue kira Jakarta sebenarnya itu karena dia kacau banget hidup di Jakarta yang kacau balau ini. Terus maju lo semua gitu loh. Cuma Apa? apa? Itu gue kira, terus Cuma salah. persepsi-persepsi liar seperti itu yang bikin tagline itu laku Iya, banget. jadi multi tafsir kan. Iya, lu Multi mikir tafsir. sendiri Iya, aja. itu multi Iya. tafsir bagus emang. Iya. Gue juga mikirnya kayak lu sih. Iya. Sama. Kayak lo desperate banget di Jakarta terus Iya, lo iya. maju lo semua lo anjing. Iya, iya, Mo. iya. Itu lebih kena sebenarnya sih. Iya, pada akhirnya itu lebih kena gitu. Iya, tapi benar, gue dalam menentukan sebuah nama produk, brand, ini dia nih. Intuisinya. Ya benar. Nah, lu pada saat gue berdamar gitu. Dan Newtung Desem ini bro, berarti dia bro ahli branding. Ya gila, kagak lah. Gue sebenarnya lebih ada dukunnya aja sih. Ada dukunnya, jadi ada ular di sini. Kayak gimana gitu. Ngeri.
Tapi nama adalah doa. Betul. Benar. Betul. Akhirnya sebenarnya kita tujuannya ingin mengumpulkan drummer-drummer sama kita belajar bersama. Sebenarnya nggak ada kayak guru murid gitu. Lebih kayak sharing aja. Kita buatnya model kayak klinik, kayak master class gitulah. Cuman lebih kayak nongkrong lah, kayak nongkrong kayak gini sebenarnya kita buat dulu di studio awalnya. Memangnya ada kegelisahan apa di part itu sehingga kalian perlu bikin ini? Nah, ngeri nih. Bener gak? Kegelisahan apa? Contoh gini, gue bikin komunitas streetball. Hmm. Karena di kota-kota kecil itu mereka tidak punya wadah. Gue bikin grup WhatsApp, gue bikin apa. Itu biar di kota-kota lain tuh punya, dikenal. Nah kalau kalian konsernya apa di drum? Sebenarnya konsernya waktu itu, apalagi COVID banyak yang memulai drum pas COVID ternyata. Gitu. Drummer-drummer sekarang mulai COVID, dia tuh belum paham apa itu klinik, ketemu empat mata belajar gitu, udah belum begitu ngerti ternyata. Gara-gara terpotong COVID itu sebenarnya. Jadi kita pengen balikin belajar empat mata gimana sih biasanya. Kan zaman kita berdua kalau mau belajar harus ketemu mau gimana pun. Iya semua sih yang pakai gerakan badan emang lebih pasti harus ketemu gitu. Akhirnya kita buat ngubur drummer itu kita buat klinik aja dulu deh Bu, biar konsepnya konsepnya kita lebih nongkrong. Nah nongkrong tuh gimana? Biasanya kita ngajak teman-teman kita yang idola drummer sekarang lah, misalnya Ray Prastia, Echa Sumantri, Rendra Sunito yang bener-bener drummer nasional lah. Nah tapi biasanya kalau misalnya Gilang Ramadan pernah kita undang ya. Bahkan sebenarnya kalau klinik-klinik yang udah itu bener-bener ya kayak lo belajar terus ada pesertanya, terus nanti ya ada kayak rundown, lo nggak bisa megang drum, jangan megang drum gua gitu-gitu, lo ya yang gue bisa share cuman ini doang. Nah sebenarnya kita lebih break the boundariesnya ya lu bisa nanya apa aja ya, kayak lu nongkrong lu bisa nyobain drummer favorit lo yang biasanya kalau di panggung tuh bener-bener dilarang, do not touch gitu. Kalau udah lu bisa ngobrol langsung sama drummer kesukaan lo gitu, lu bisa tanya apa aja, lu bisa belajar langsung, pukulan dia langsung di tempat. Gitu intinya gitu, kayak kita nongkrong belajar sama temen intinya, jadi ngulik bersama. Tapi kalau dipersimpel bro, karena lo udah streetnya, kita tuh sebenarnya street academy. Ngubur drummer tuh street academy. Apa sih ngubur drummer tuh apa sih? Ngulik bersama drummer. Terus apa kalau ngulik bersama tuh apa? Kalau masih ditafsirkan begitu diartikan begitu, orang masih multi tafsir dan cenderung nggak ngerti. Oke bos, street academy kita tuh itu. Nah, orang langsung jadi lo belajar ngajarin gaya warung gitu. Jadi itu pendekatannya lebih nyampe sih. Iya kan? Iya. Lebih nyampe. Karena gue pernah punya movement, gue ke penjara anak. Wih keren banget. Ngajarin basket, hip hop sama graffiti ya teman-teman. Begitu dari kemarin belum dapat teman-teman akses nih. Garel House. Nanti banyak yang kita bicarakan setelah ini. Asik. Cabut yuk. Belum. Jadi karena gue berhasil mempresentasikan ke si departemen penjara anak apa sih? Iya. Oke, Menkumham. Iya, itu waktu itu ibu-ibu lah saat itu masih Jokowi kan. Belum pernah ada Mas, bisa di sini bikin batik dan lain-lain sama servis motor karena mereka banyak yang jadi montir setelah itu. Iya. Terus gue presentasi. Ini akan disimak Bu, karena profesi kita sekarang udah jadi bisa profesi loh. Mural, nge-rap bikin beatmaker sama teman-teman DJ sama Tuan 13 segala tuh. Gua mau pi. Works, begitu kita workshop bisa menyimak semua. Belum pernah nih Mas Riko sampai betah begini. Penjara anak tapi ya? Iya penjara anak, karena mereka masih punya kesempatan untuk berprofesi seperti kita. Betul, setuju. Itu, karena mereka bisa rilis di umur 18 ke atas. Jadi mereka bisa jadi kayak kita. Jadi gue percaya kalau street academy approach-nya lebih, gue udah ngalamin, bener. Yang casual aja. Nembusnya gitu. Mas Riko nih. Iya gue sih siap support tapi sih. Tapi lu gak ke penjara anak ya. Lu ke penjara yang pemerkosa gitu. Jangan. Lu pikir penjara anak gak ada? Hah? Ada. Emang ada dong. Ada di gue. Tapi kan bocil-bocil kita gak takut liatnya. Yang membedakan cuma masa tahanannya. Cuma yang perkosa temennya ada. Bajingan juga Germo aja ada, anak SMP Germo. Astaga. Penjara anak Tangerang, Germo. Pimpian bro, Jelas, Pin. Tapi benar gue setuju.
pendekatan secara secasual mungkin itu memang lebih kena sih dan lain-lain. Nah tapi masuk gak kalau misalnya regenerasi drummer sekarang berkurang, masuk gak? Enggak. Enggak. Justru regenerasi drummer sekarang Iya. banyak banget. Akan gue sambung seperti ini. Ini validasi nih gue. Gue tahun lalu makan malam lah sama Mas Arman Maulana. Mas Arman. Makan, dia bilang, kok band setelah Coldplay di dunia apa yang gede? Gue sebagai orang awam ya, gak ada mas. Betul. Semenjak era sosmed, orang maunya solo. Betul. Setuju. Jadi menurut Mas Arman Maulana, di luar negeri pun, band tuh orang lebih baik terkenal kayak Justin Bieber aja, main gitar. Betul. Makanya nyambung ke pertanyaan gue, apakah si drum ini, bass dan lain-lain tuh peminatnya masih sebanyak era kita, nggak mungkin 90s gitu loh. Kalau drummer lebih banyak ya, Bo. Kalau drummer parah banget, banyak banget. Oke. Kayak misalnya contohnya kalau kita tuh kita buat acara klinik misalnya kemarin di Surabaya. By data tuh yang datang 250-an. Harusnya kapasitas 100. Tapi 250. Itu drummer semua lagi. Enggak, kalau dia tadi ngomongin ini kan tambahan kalau lo ngomongin regenerasi ya. Kalau gue mau tarik ke ruang kita bro, lo kan 90s. Zaman dulu kalau ada drummer kecil atau musik kecil kan kayak spesial kan. Wih bocil jago banget, nah ini anak kecil nih. Contoh Topati, zaman dulu tuh sendirian dia. Atau siapa Inang Nur Said, zaman dia kecil emang jago. Betul. Sekarang bro yang jago anak kecil banyak banget. Banyak banget. Maksudnya dari situ aja udah bisa terpetakan bahwa era sekarang tuh berarti lebih banyak bibit. Iya. Gitu. Kalau dulu cuma 1, 2 itu udah nonjol banget. Sekarang Tapi nggak kalau bisa bicara banget lagi. band, betul. Tapi fenomena band sekarang Betul. Bener. Kalau itu band betul bener. satu sisi ya. Oke. Satu sisi bener. Soalnya ya kayaknya banyak yang males yang banyak yang berkoneksi lagi, terus cari chemistry-nya lagi. Orang kayaknya aduh capek lagi ya kayak gitu, buat solo aja dia sendiri, banyak yang kayak gitu rata-rata. Iya. Ada pengaruh sama ini juga sih bro, kalau menurut gue yang gue gak tahu bener atau enggak ya. Apa namanya individualistis, gara-gara si sosmed dan gadget tuh kan orang jadi nggak berinteraksi ya, nggak ada bondingnya. Jadi nggak ngeband, kan ngeband kan kayak kita bikin company. Setuju. Nah kalau misalnya lo nggak pernah ngobrol bareng, terus kalau bahasa kerennya shooting the breeze gitu ngayal, ya lo nggak bisa punya mimpi bareng, nggak bisa bro. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Itu susahnya sih. Iya. Ya kita sih merasakan karena melihat sekitar kita, teman-teman musisi kita sih emang kayak untuk bentuk band lagi mereka aduh gila deh, kagak ada waktu lah gue untuk gitu. Banyak yang kayak gitu, mendingan gue jalan sendiri dulu dah. Banyak yang gitu. Soalnya ada yang kadang-kadang di band tuh kan harus sebenarnya misalnya berlima gitu harus gas-gas berlima-limanya. Ada yang kalau sekarang Frekuensinya ini kan, sama. Frekuensinya sama. Kalau sekarang ini banyak distraksi lah kayaknya. Iya. Kalau misalnya musisi-musisi ada tapi gue musician player dulu deh. Tapi gue mau ini dulu deh. Gak ada yang kayak ayo kita buat karya bareng dulu deh. Mimpinya gak sama. Rata-rata sih gitu. Makanya dibilang Kang Arman tuh betul. Kang Arman persis banget pernah ngomong kayak gitu juga. Iya kan, bener kan? Sayangnya sekarang gak ada yang band gitu. Sosok band tuh gak ada sekarang. Tapi itu berlaku di dunia loh. Bukan cuma di betul, sini. betul. Secara global ya. Secara global bener. Tapi gue menarik salah satu sebab kalian membuat ini. Memangnya ada momen apa lu melihat seorang drummer gak pernah klinik nih anak? Apa momennya? Momennya pasti ada dong sampai lu gelisah, ini gak pernah klinik nih. Momennya lebih karena banyak ada anak-anak kecil ajaib ketika misalnya ada di YouTube gitu. Anak di YouTube misalnya, tapi dia nggak tahu apa yang dia mainin, cuman tahu bunyinya doang, nggak tahu tekniknya apa. Nah itu lu menyaksikannya di YouTube? Kita pernah ketemu anaknya langsung. Ada yang di YouTube terus kita ketemu anaknya langsung, pernah tuh. Datang anaknya tiba-tiba ngobrol drummer. Lihat, kamu ngerti ini nggak? Nggak tahu, aku taunya bunyinya doang dari YouTube gitu doang. Kalau misalnya dulu kan, zaman dulu, Lu pasti gini kan? Belum tahu saya kamu. Oh bukan. Zaman dulu, kalau les tuh gini salah. Ayo single stroke tuh kanan kiri kanan. Posisinya bener, wah udah strict banget lah dulu. Kan Bowie juga. Lu les sama siapa aja dulu? Sama Hendy, sama Sandy. Arman. Iya. Sama Sandy, itu strict banget. Nah, mereka nggak melewati step-step itu, ya langsung kayak
gue mau langsung belajar ini aja lah, nggak ada dasarnya. zaman Biasanya beda banyak kan emang. gitu tuh. Beda Iya. zaman udah beda. Beda zaman, Iya, iya, nggak ada yang ngoreksi lah. Beda Nggak ada game, yang- Betul. beda game. Jadi dari mainnya aja juga kelihatan banget dan dari komunikasinya sih. Berarti so far di Indonesia movement seperti ini belum ada ya, Bo? Kalau menurut lo? Wah, bro, history in the making, bro. Gua demen semangat itu. History in the Gua making. demen semangat itu. jujur. Mana ada maksudnya drummer kumpul-kumpul sampai bisa yang nonton ribuan orang. Terakhir kita di Sumarekon kemarin, alhamdulillah 3.000 orang tuh. Sebenarnya yang menarik dari gua, ya gue percaya dengan hal itu pasti dengan background kalian. Yang menarik dari gua adalah kalian bersedia membagi waktu buat ini. Iya. Kalian sudah punya background yang baik menurut gue, tapi mau itu sih yang menurut gue nilai plusnya. Ya, itu Ya, alhamdulillah. sebenarnya sih untung ya kita berdua sih, karena itu dia kayak bentuk band ini sama aja kayak bentuk band. Kita udah ngerasa kejauhan gitu Mas Riko, jadi kita harus Ya berbagi ilmu. Sedap, sedap, Enggak, sedap, enggak. Lebih tepatnya itu sedap. dia- Dosain drummer tua nih. Dia mengatakan gitu pas. Kalau dia Enggak, mengatakan itu yang enggak. nonton pasti confirm. Kalau gue mau curang sebenarnya tau gak lo? Sialan banget nih anak-anak muda jago-jago banget. Nih gue langsung dari hati gue ya. Iya. Kenapa gue mau buat ini dari awal? Gue kalau nyalip, gue gak usah nyebut nama ya, si Fulan A, B, C, D. Gak bakal bisa nih gue dengan anak gue udah 3. Terus kegiatan gue begini, mikir bayar ini itu. Gue harus buat wadah karena gue ngeliat Eric Clapton di Crossroad pakai sandal slop. 2007 kalau nggak salah. Eric Clapton Crossroad dia ke panggung, wah tapi ditepokin padahal dia mainnya slow hand gitu terus pakai sendal. Posisinya adalah kalau di Indonesia Peter Gonta. Oke. Wah, ini orang main piano pas-pasan nyanyi juga biasa-biasa aja tapi kalau di ke panggung, wah berarti gue harus punya wadah itu karena gue akan jadi raja terakhirnya. Gue, gue demen. Akhirnya, jadi gue gak perlu menjago-jago lagi. Jadi gue naik panggung udah, weh, paduka, udah begitu semua. Oke. Gitu maksudnya. Paduka siap, Paduka. Benar, raja terakhir. Berarti ada lu, ada Young Lex tuh ntar. Nah, Raja terakhir akunnya. Akunnya raja terakhir. Marah gue turun, aduh, Yanglek lagi. Tapi gini, gue kan awam di musik ya. Iya. Gue awam di musik nih. Dari tadi kalian menggarisbawahi jago dan teknik. Menggarisbawahi seperti itu. Tapi gue sepakat, tapi gue mengerti satu hal. Sebenarnya tidak melulu teknik di musik untuk menciptakan sebuah grup band bagus dan hits. betul. Contoh, sekali lagi gue disclaimer, gue awam. Ada band itu kan semuanya guru Farabi. Ya. Ya, betul. Enggak selaku slang. Hmm. Bener. Gue berani nanya ini. Mas Bibim apa nilai plusnya buat lo? Secara teknik Ya. dan lain-lainnya. Kenapa dia bisa menjadi Bibim slang? Coba jabarkan. Dari lo, Bau. Gue ya, Dari lo, Bau, coba. jujur Mas Bim Bim nih kalau nonton secara utamanya Mas Riko, gue dulu benci banget sama lo bukan karena lo main. Tapi fans-fans lo Mas, teman-teman deket gue komplek. Apa sih dulu Bim Bim, jangan menangis, menjiwai banget. Anjrit lagu ini diputer terus tiap hari. Temen gue nih sampai nangis-nangis gitu karena dia mungkin ada namanya kita SMP kan ya. Iya. Terus apa? Tak tak tararak tak tak tong kosong apa? Nyaring bunyinya. Nyaring bunyinya ada kan Tong gitu. kosong. Ya. Nah, gue lagi dengerin kayak Shopee, teman gue nyetel itu. Terus kayak, aduh lagunya gini-gini doang. Tapi pas gue sadarin bahwa Inggris punya The Beatles, Indonesia punya Bim Bim bro. Iya, Maksudnya Ringo Starr tuh gak jago. Cuman, itu. cuman mana ada yang bisa tetrak gegetra trung getra gegetra trung Ticket to Ride. Pasti Iya. intronya begitu. Iya, Bim Bim tuh punya iya, begitunya. Oke. Hook, punya hook dia. Nah itu nggak gampang menurut lo? Iya iyalah tapi untuk di fase yang tadi kita lagi ngobrolin gue berdrummer itu entry levelnya anak-anak kecil sampai apa remaja mereka nggak dapat perspektif point of view itu makanya kita mau kasih Menarik. bro tricks are for kids groove pay the bills gitu kita mau ngasih tau itu bro sebenarnya lo kalau Oke. udah gede lo harus bayar bill lo nggak bisa pakai trik-trik begitu exactly. lo kalau benar. mainnya enak baru dapat job dapat bayaran. Jadi kalau ada anak kecil, Bang, gue mau terkenal tekniknya kayak Mas Bim Bim aja. Bisa, lu ngobrol sama gue dulu deh. Nah, Bisa gitu ya? bisa. Karena ada point of view yang lu nggak tahu nih. betul dulu. Ternyata Tunggu di dulu balik nih. itu, oke. Dan satu lagi bro, pamungkasnya adalah ketika lo bilang Bimi menurut lo gimana, menurut gua dia nih beyond. Iya Dia sudah selesai dengan dirinya, jadi dia nggak perlu membuktikan bahwa gue jago. Iya. Itu beda lagi bro, itu Itu- udah Jedi. Itu di Jedi gue akuin. Jedi itu, Gue merinding tuh. Gue merinding. Iya Cuman dia bener. nggak, kalau di Islam dia udah tasawuf bro. Kujai. Shoot, tinggi. Tasawuf, tiduran puasa ngantuk. Bukannya untuk pinggang sakit.
Boyok loro Bung. Ya gitu. Mas menurut Bim gue. udah di level itu ya? Iya, menurut itu. gua. Itu tapi benar sih, maksudnya Mas Bim kalau kita lihat tuh kalau untuk gua tuh lihat Mas Bim tuh pertama kali lihat drummer bisa jadi leadernya di band. Iya. Jarang banget ada, maksudnya secara presence-nya tuh anjir nih orang bisa jadi Betul, leadernya. secara gitu, kayak presence gitu. ya. Banyak Ini insya Allah yang- ya, insya Allah nih ya. Gue beneran punya hubungan baik lah dengan penjara anak itu. Kita bikin movement, waktu itu kan gue terhenti karena pandemi. Gue udah bikin sekali, volume 1. Kita bikin lagi, kita undang mereka. Mas Bim ngomong sama gue, Riko pertemuan berikut saya mau ngajar drumnya. Insya Allah. Ayo. Jadi di Impian mix kita sama itu. lo, iya benar. Sambil berdoa Enggak, dalam hati, ya Allah. ntar gue mudah-mudahan paling terkabul. ya kata Mas Riko. Iya nggak apa-apa, ini kan Bawa nama aja. Nggak, Kata Mas Riko. ini gue titip jadi teaser, gue yang post gue mention Mas Bim. Yes, ayo. Benar. Teman-teman Ke tag Mas penjara Bim. anak, iya benar. Please tag Mas Bim. Karena menurut gue memang apa ya, di saat lo udah bisa kasih impact, ya kita juga mengidolakan dia kan ya. Betul. Dan turunannya lebih jauh bisa kasih dampak positif, kenapa enggak? Gitu loh. Karena gue kenapa concern ke penjara anak, mereka masih punya kesempatan kedua menjadi warga negara yang baik lah. Gitu, seperti itu, amin. Betul. Cuma kalau memang explore workshop apa, gue sih siap support sih. Kita siap support trennya. Ayo banget. Ayo Apalagi banget. terlebih lagi yang belum ada, gitu bener. Ayo banget. Kita Seru. seneng sih. Justru kita yang mati satu nih. Kita habis bahas sama Bim memang suka begini deh. Dia mungkin ngerasa diomongin. Dia dari Bagis potlot nih. Pratasar ya, si Dari Riko. potlot langsung ada yang Si Riko ngomongin gua nih tuh kata-kata. Dalam waktu dekat ada workshop atau movement atau event apa yang kalian mau jalanin? Ada, kita ada Uber Street Jam namanya. Nah itu juga tadi kita belum cerita bro, kita ada street jam. Ada Wah, Street asik Jam kita. banget namanya aja gue udah naksir Uber nih Street Jam. Street jam. Jadi sebenarnya basking, ngamen. Oke. Model kayak gitu. Tapi bukan ngamen ngamen biasa, ngamen yang lo lihat formatnya ngamen. Kita emang di public space aja, buat performance di public space. Kayak kemarin contohnya kita di Jogja, di Malioboro, Jalan Malioboro depan Kepatihan. Itu kita buat acaranya model kayak apa ya, model aktivasi yang ada gamesnya, terus ada performance-nya, dan kita juga kolaborasi sama musisi-musisi lokal. Nah itu dia, kita datang sana, kita nggak bawa musisi dari Jakarta, kita justru kolaborasi sama musisi-musisi Iya, bagus. dari kota-kota masing-masing. Bagus. Kita cari aja musisinya, kita ajak gitu, mau nggak main bareng, kita Kita kurasi. main aja gitu, nggak usah lagu susah, nggak gimana, ya yang penting kita bisa satu menyatukan chemistry bareng dan senang-senang bareng lah, main musik bareng gitu. Kita ingin menghilangkan Jakarta sentris. Betul. Setuju gua. Betul. Semua harus rata ya. Rata. Dan emang jago-jago di sana. Jago-jago. Jago, cuman kan gak dalam radar, gak masuk radar. Kita pasti nyari, kita juga nyari yang ini pasti ada yang keren. Kita pasti nyari yang undiscovered talent selalu tuh. Ada tiba-tiba yang datang di Jogja anak madrasah ya. Anak madrasah tiba-tiba ada yang mau main drum nggak? Maju dia. Pakai peci masih. Langsung kaget juga. Jago banget Itu kayak. yang sekarang paling banyak tuh 19 juta view. 19 juta sampai ya, Wow. itu emang karena jago juga, jago banget Iya. jagonya. Nah yang kayak gitu-gitu kan sayang ya kalau Itu tidak di kalian Betul. Akomodir. lah Iya. istilahnya. Apalagi di era sosmed ini ya lu mau bazir sih kalau punya talent tidak dilihat talent scouting Iya. dan bisa mengeksplor skillnya lebih jauh gitu. Apalagi kan maksudnya sayang juga karena ya problem mereka adalah lebih di panggung sekarang. Ya enggak, mereka mau showcase diri sendiri tuh. Ya kita semoga bisa wadah untuk men-showcase-kan mereka gitu loh, yang drummer-drummer, apalagi drummer-drummer yang kayak tadi gitu, yang kayak madrasah tadi. Jadi Iya. orang-orang jadi tahu gitu. Oke. Tiba-tiba dia akhirnya diundang ke Trans 7 dari situ, gitu-gitu. Maksudnya ada kemarin kita di Solo juga sempat di Solo Isolo, Gatsu sama Gatsu, Triadi. Jalan Gatsu, Malioboro-nya Solo ya? Malioboro-nya Solo. ya. Kita di situ itu ada anak umur 9 sama 10 tahun, sama jago banget. Oke. Jadi kayak sekarang tuh umur 15 tahun jago, ya biasa sekarang. Sekarang udah ada yang umur 6 tahun jago. Nah itu sekarang Itu yang tadi gue bilang bedanya merah. bedanya sama sekarang. Dulu tuh 15 jago, wah gila. 15 tahun nih. Iya. Sekarang 15 tahun ya, 15 tahun gitu. Sekarang udah 8 tahun yang jago. Aneh. Aneh. Planet. Itu planet. Beyond ya? Beyond Oke. banget. Nah kalian ini punya tim yang mengurusi ini juga ada
timnya, Ada. bagian admin mungkin, bagian apa? Ada. Ada. Kita ada yang paling ini mantep- media nih. Yang paling mantap ini yang bawa orang yang bawa kita Ini ke nih sini. media nih, Nova nih. Yang gua suruh bawain koper ke hotel. Ini Nova, oke, Nova. Padahal dia kemampuannya sangat keren tapi bentuknya tuh menipu banget. Oke, Nova ini ya. Taunya S2 bro, gue langsung aduh maaf. Nova S2 loh. Iya ternyata. Berarti dia passionate juga sama. Ternyata dia main drum. Oke. Dia ngerti-ngerti lah drum. Terus kita Jago juga pasti, enggak juga? Apa? Jago. Ya di atas rata-rata cewek main drum. Oke. Nah, terus ada juga tim kita sama Mas Bagus Tikus. Mas Bagus Kresnawan yang biasa kalau dia tuh ada IP namanya Food Patrol gitu-gitu, hunting pasar zaman dulu adalah. Ya kita juga tim itu termasuk tim inti kita yang biasa buat video-video yang Uber yang biasa di Instagram, di YouTube, di TikTok itu biasanya dia tuh yang buat. Ya kita nggak bakal bisa besar kalau nggak punya tim lah bro. Lo lebih paham itu lah. Lama tuh brand-brand lo. Maksudnya harus mekar timnya, kalau nggak ya lo kecil aja sih. Betul. Mimpi terbesar lo 2 atau 3 tahun lagi lo melihat positioning Nguber Drummer ada di mana? Wow. Udah berada di level apa? Mimpi gue Iya, 2-3 tahun lagi. tetap akan kayak sekarang. Belajar dari pengalaman band gue yang kemarin. Kebanyakan mimpi. Yang mana tuh kalau lo tahu? Kemarin. Kemarin lah, yang kemarin kan cuma satu. Kemarin cuma satu. Iya kan lo tahu juga lo nonton Iya, lah. diasumsikan aja. Oke. Jadi gue tetap pengen kayak sekarang, tapi di berapa tahun ke depan gue masih tetap kayak sekarang. Maksudnya apa, hubungan gue sama Yandi tetap hangat, tetap bercanda-candaan. Terus gue tetap masih jalan-jalan belusukan-belusukan ke kota-kota untuk nyari talent street jam. Masih banyak drummer-drummer kecil yang ikut acara gue. Sama aja gue pengen masih sama aja karena kunci dari sebuah kesuksesan adalah istiqomah. Kalau udah istiqomah, lurus terus. Ini Haji Bowie nih. Tuh, Jai, dengerin Jai. Gamis, tolong Nova. Haji Bowie. Ini. Sama kita pengen buat festival sih. Bikin Insya Allah. festival. Bikin festival. Apa yang membedakan tuh dengan festival lainnya? Kita pengen sebenarnya mengumpulkan lebih ke highlight musisi-musisi. Kan biasanya kalau festival kan pasti artis-artis ya ada. Iya. Misalnya ya Hindia gitu-gitu. Kalau ini mungkin ada kayak apa yang session artis-artis lah gitu, session player artis-artis kan banyak yang nggak dipandang, padahal mereka tuh salah satu faktor terpenting dalam apa artis gitu, sebuah performance itu salah satu faktor terpenting. Pengen meng-highlight itu sih sebenarnya kita mau buat festival yang mungkin nggak besar, bukan festival yang besar, cuman ya bisa cuma short after. Ya. The most anticipated festival ever. Nah berarti elemen-elemen yang mendukung artisnya tapi dia additional lah gitu. Edisional. Kalau dia nanya gini, bagaimana dengan dancer Agnes? Saya juga boleh dong bang. Boleh. Boleh lah, itu keren banget tuh, malah gue gak kepikiran. Tuh teman-teman gue itu dancer Agnes tuh ada Eja apa. Itu. Eja teman lu ya? Iya. Wah. Eja. Jadi Eja. BSD rumahnya kan? Gue pernah lama sama Agnes dulu. Oke. Pacaran? Hah? Pacaran? Pacaran? Oh, enggak, kan gue nanya. Jauh umurnya. Jauh umurnya. Enggak, yang sekarang juga jauh. Pacaran yang sekarang juga jauh umurnya. Oh iya ya? Iya. Gue gak nyadar berarti. Gue mah dancernya Agnes dari dulu ada Kak Lea, kayak Eja. Eja sih sebenarnya masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Dia paling depan tuh. Paling depan tuh. Dia main basketnya jago loh. Nggak tahu gue malah. Gue biasanya dulu olahraga di GBK gue. Dancer-dancer itu latihan di GBK Pintu 7 dulu. Iya, itu kering banget badannya mereka. Pintu 7, gue Indomarian dulu pull up. Wih, Indomarian ya. Gitu dulu. Sempat ikut sekali. 2013, 2012. Iya, nah itu oke tuh. Bikin event festival yang biasanya jadi additional, jadi apa, sekarang mereka di depan. Di depan ya. nih. Di depan. Ini nggak perlu besar, tapi ya sought after lah. Wah, rajanya Kamga kali itu ya. Kamga. This is my time, kata dia. Kok enggak? Kan Malik, edisional Malik. Ininya Malik. Oh, yang maksudnya Iya kan, maksudnya lo baru kepikiran. kan ada layer kedua di saat semua siapa nih yang paling terkenal ya dimuncul tuh mungkin. Kamga. Iya, Kamga Tangga. Sekarang udah bukan Tangga lagi namanya ya. Bukan, Kamga dekat sekarang. Iya. Dekat ya? Sama dia kan fokusnya ke
vokal directing kan. Iya. Dia kayak nomor satunya nih, Kamga. Iya, hebat lah dia, hebat lah. Keren banget. Tapi kalian masih, lo sama Isyana. Isyana Lo sama Kunto apalagi Aji. bau berarti? Nggak ada, gue supir tembak aja gue mah. Supir tembak sini Calling bener. callingannya gue di kafe, wedding, sunatan. Tuh mau mudik nih ya. Bisa nggak? Kalau mudik lo ambil nggak Job? Enggak sih ya. Mudik terus di mana? Mudik ya. Lebaran. Lebaran. Gue nggak mudik. Iya Jadi justru tetep gas lo, aja. gue nembak lo. Oh iya mau lah, gue ambil lah. Bo ke Semarang. Gas, Bisa ya? gas Oke. banget. Oke, ini teaser kedua ya guys. Gas, Nanti, gas. Amin bawa tuh boleh. Sama kita berdua gas. Nova gini jangan. Karena di Asmara ada ayam supar, gue pasti ke situ dulu. Checkpoint gue cuk, Ush. ayam pas supar. Ya, dia kalau Semarang nggak tahu kenapa selalu supar. Selalu. Ini Lo nggak jadi suka di luar. kan? Yan? Biasa aja maksudnya, be aja. Ada yang lebih enak soalnya di situ. Wih, battle nih. Lumpia nyonyalin. Ya kok jadi lumpia ayamnya maksudnya. Sebel gue Oh, nanya itu yang di hook situ. bukan? Iya. Kalau nggak salah. Iya, Yang old school kan? old school, Kayak zaman old school. Belanda gitu kan? Old school. Gue di Semarang temen gue punya clothing line Horny Cupcakes. Oh gue kenalnya sama Ana Avanti kalau di Semarang, sorry bro. Dia yang bikin pop punk festival. Oh, Navanti tuh Semarang ya? Semarang Oh, dia. nggak tahu gue. Nah, dia bikin festival musik popang. Udah tahun ketiga apa? Popang udah gede. Oh iya? 5.000 yang datang 10.000 Oh bahkan. gede banget. Iya. Apa namanya? Nama brandnya Horny Cupcakes. Nama eventnya Popang Festival apa? Popang, iya Popang. Oh keren. Sebegitunya ya dia. Tahu gue. Harus belajar gitu nih. Dia lebih gaul, dia pura-pura nggak tahu musik aja ini. Kagak emang Oh, nggak ini tahu gaul musik. banget ini. Temennya Bim-Bim. Nggak tahu. Kagak lah. Iya, yang megang daerah gua. Dia tuh jalan ke Duren 3 telanjang juga nggak diprotes orang-orang. Lebih ditarik Satpol PP sih ya. Iya, paling diangkut Tanya aja. begitu, Iya. Benar. Tapi nanti coba kita atur. Ya, Boleh. Kita ke potlot nih. Boleh banget. Nanti gue gini ya. Mas, ada temen-temen nantangin lu. Kayak diketawain doang sama dia mah nggak peduli sama gitu. Siapa kok? Drummer Isyana. Dia jujur di pihak dewa sih mas. Mau nggak ketemu? Gak bercanda. Mas, pulang harus di patwal nih, pulang harus jaga nih. Tapi gue 8 tahun lah, 8-9 tahun kenal beliau, ketemu udah ratusan kali. Masih ada starstruck ya gue. Kalau ketemu Kan gue bilang tadi ada gerengnya geret bro. gitu. Ada gerengnya. Ada gerengnya kalau bahasa Boy, bener. Sampai sekarang, bahkan kemarin main di Pesta Pora, ketemu di backstage, sama sih tuh. Gila Mas Bibi. Nah itu kalian nggak jadikan momen untuk mas memperkenalkan diri untuk Nah, Gue udah pernah. karena Oke, sebenarnya kalau ditolak sama dicuekin sama ininya nih, ada asistennya nih, coba kalau asistennya lihat nih, Mas Bim-Bim gue udah ngubungin lo, liat asisten lo, karena namanya depannya F, terlalu- mau nyebut nama tapi dicuekin. siapa namanya F? Ada deh asistennya, pokoknya asisten Oke. Bim-Bim, nggak usah nyebut nama. karena terlalu banyak yang mau ketemu. Terlalu banyak. Dan di mungkin backstage aja dan banyak mungkin banget. misperception juga, mungkin kirain Mas Bim-Bim kita tuh pengen nyuruh dia ngechops atau pengen suruh kayak buat channel sebelah yang challenge kagak, padahal kita mau dapat wisdomnya bro, kayak begini. Iya, nanti Itu gue yang mau coba. kita dapetin. Iya. Itu yang menarik soalnya. Pasti kalau di backstage tuh selalu banyak banget orang yang mau tuh. Jadi kayak, aduh kayak nggak mungkin ketemu, selalu kelelep lah kalau ketemu Mas Bim. Kalau slang main kemarin kan beberapa kali di Pesta Pora. Pesta Pora kemarin sore tapi kalau nggak salah ya? Iya. Sore dia. Sore ya, iya. Sore. Udah abis itu kan Kunto Aji tuh. Mm-mm. Ajinya juga. Aji juga ketemu. Mau ketemu di belakang. Starstruck juga. Bener. Jadi nggak ketemu. Iya. Emangnya? Iya. Anyway di industri musik Indonesia kalian bisa menyimpulkan baik-baik saja kah secara atmosfer, secara culture? Kayak Ini apa general industri musik? Genre. Ini kita keluar dari konteks. Tidak baik-baik saja. Itu akhirnya Ya itu ribut itu. Ya, gara-gara iya. duit itu Kalau yang kanan sekarang kiri, iya. kanan kiri. Iya, Aduh iya. pusing gue ngeliatnya. secara itu iya sih. Tapi kalau secara musik itu sendiri, maksudnya musiknya ya jauh berkembang sih. Keren. Kalau Keren. secara kualitas. Keren. Bu. Keren. Banyak Banyak industrinya enggak. banyak artis-artis baru yang bermunculan dan banyak maksudnya menarik nggak yang sama, nggak yang pop doang gitu. Ada yang grunge tiba-tiba, ada yang kayak The Johnson, model Iya. The Johnson tiba-tiba The Johnson juga udah lumayan. lama. Sekarang ada Lantis tiba-tiba Ya, gitu-gitu. Dongker. Dongker, bener. Banyak sih Iya, iya, dan iya. menarik-menarik ya kalau secara itunya tadinya sih ya semoga
damai-damai aja lah. Iya, dia main aman dia. Kalau ini lebih lugas nih. Kita soalnya bukan mencipta lagu juga bro, jadi kita berhak mengatakan itu ngapain sih ribut-ribut, kenapa nggak duduk bareng udah pada tua-tua, duduk bareng gitu biar enak. Iya benar-benar. Kalau kita mah bukan mencipta lagu, jadi ya emang gua nggak ngerti derita lo lah, tapi nggak usah berisik bikin noise. Oke. Bikin noise tau gak sih kayak Bukan noise platform ya, bukan. udah cukup BUMN aja yang bikin noise bro. Bener. Iya kayak kemarin tuh Pertamina. Apain tuh Pertamina korupsi Musisi begitu mau ya? seneng-seneng malah begini juga, aduh. Iya bener. Malah gue Pertamax loh, sakit hati gue nih. Gue Pertalite. Untung gue enggak. Gue udah ngatain, rakyat mobil lu rakyat. Iya gue dikatain rakyat dulu dia. Udah dia ngantri sini udah, lu rakyat parkir tuh Pertalite. Totonya sama bahan bakarnya. Terus masih ngisi di situ gak? Enggak, jadi langsung Kerang. Shell. Sekarang menarik lo bilang banyak band-band baru bermunculan. Oh gue lagi sedih 420 hiatus. Emang iya? Ya, Iya Gue baru tahu. Ya wah tuh, udah kemarin 2 minggu. bro? Hah? Wah kenapanya ya mereka lebih mereka tahu. lebih tahu lah. Iya, Kenapa iya lo, tuh. Ri? Ri kenapa Ri? Daar. Tuh. Iya. Ari karena dulu basket juga. Gue masih sampai sekarang ya? Enggak ya? Iya enggak, sekarang udah gak sesering dulu. Tapi gue kenal sama Ari dari basket dulu. Oh dia terus. Hiatus. Udah di announce kok. Announce yang mana di Instagram? Secara official. Gitu. Oke. Pertanyaan gue tadi. Sebutkan 5 brand yang baru muncul yang lo suka. 5 band. 5 band. Oke. Band. 5 band ya yang baru muncul ya. Lo apa, Bau? Lo apa? Lu dulu. Oke, 5 Gue band. mikir dulu nih bro, gue gak tau band kekinian. Berarti 2015 ke atas boleh gak? 2015 ke atas boleh gak? Wah curang sih itu. Ya boleh deh. Boleh ya? Boleh deh. 420 juga belum 12 tahun loh. Iya sih. Jadi 2017 oke, lah. baru-baru. Kan tadi gue mau Baru nge-challenge ya? lu nih. Kata lu banyak band-band baru. Siapa? 5 lu sebutin. Yang enak di kuping lu. Gue Delanti suka. Oke. Delanti suka. Dia membawa, maksudnya ya dengan apa adanya aja. Nyanyi-nyanyi lagunya catchy banget lagi. Oke. Jadi enak. Delanti suka. Terus lo apa Bo? Lo apa sambil gue mikir nih. 345. Walaupun ada Baskaranya, Fish oke. Oh, Fish oke. Fish dong. Oh, Lomba Sihir. Lomba Sihir. Mantep. Lomba Sihir. Enrico, iya. shout out. Sabi. Terus Dua. Lo dulu. Ini lagi mikir nih. Lo lagi mikirin Iya, nggak? gue mikir nih, gue orang tua nggak tahu Lomba band beginian. Sihir. Terus, ya orang tua ya. Sama kita. Lomba Sihir. Nah, Lomba oke. Sihir. Terus ada Little Finger namanya. Oh, gua Itu belum tahu. band jazz fusion gitu. Little Finger 3. Terus ini boleh solois juga atau harus band? Band dong. Band ya, Kan band. kita Band. concernnya band tadi. Band apa lagi ya? Apa ya? 2 lagi ya? Oh kalau Juicy Lucy Udah 10 tahun ke atas ya kayaknya. Kayaknya udah lama banget itu. Uwan tuh dulu start main bandnya modelnya lagu-lagu kayak Malik-Malik. Komunitas-komunitas jazz gitu. Itu udah 8 tahun jadi Juicy Lucy keren terusan. Apa ya? Gue mau nyebut itu tadi, itu udah kelamaan. Oh iya umurnya lupa. udah maksudnya kayaknya 10 tahun ada. Ada kayaknya 10 tahun, 10 tahun ya? 8 tahun lah. Umurnya 45. Maksudnya gak bisa dibikin. Emang lu berapa umur? 42. 42. Om ini. Sama gue juga dong. Oh. Sama. Iya om mau. Gak apa-apa. Pokoknya tua tetap bisa keren, balik lagi karena gue liat Mas Bim Bim. Mas Bimi. Lu mau 60 kayak keren aja udah. Tadi lu berdua dia. Berdua, udah tiga. Bursa. Ada band indie baru tuh. Bursa namanya. Tahu. Bursa terus Band luar negeri nggak boleh. ya Lokal sih, dong. lokal dong. Lokal dong. Wah lu bisa ditanggapi gini loh, Bo. Katanya lu lagi mengamati The Radar. Bang, mana kita kok gak kenal? Ayo. Nah, ini Gak sebenarnya apa-apa, bad news is good news. Sebenarnya- Pakai lagu aja. Emang gue bad copnya di good copnya. Kita begitu main perannya. sebenarnya satu lagi Sukatani karena movementnya selalu pas manggung dia tuh ada gimmick kayak bawa kayak hasil panennya gitu dibagiin gitu keren banget. Dan dulu terus Sukatani tuh apa ya? Movementnya tuh gimmick-gimmicknya panggung keren banget sih. Selalu Termasuk keren lagu banget. mengkritik polisi lu dukung dong hal itu. Dukung ya? Ya kalau karya sih dukung lah kalau karya. Dia mah menolak kita jadi bebas. duta loh. Iyalah. Bagus lah. Bingung juga apa-apa jadi duta ya. Iya. Sukatani peringkat 5. 5. Nah,
Sekarang lu. Gue nomor 1. Ali. Bu Ali, sedap. Ding 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 Ali. ding ding Sedap. ding. Terus nomor 2 Ali. Sukatani. Iya, iya. Nomor 2 Sukatani. Nomor 3 The Marlos. Marlos. Iya. The Marlos. Nomor 4 apa ya? Sore band lama ya? Belum buset. Itu bukan band lama lagi. Kayaknya sama gue tuan dia itu. Sama kita. Sama kita tuan dia. Sore. Pandemi lu. Awan, lu dibilang tuh Awan. Apa ya? Yang Oh, iya. 4 ke 5 gue bingung nih. Anturas. Enggak suka gue. Oh, itu ya. The Johnson deh. Ya Johnson masih boleh lah. Johnson, nyari Johnson kita. boleh. Johnson karena gue pernah main sama dia sebelum setelah GBS main, buset yang nonton rame banget. Asli. Apa tuh? The Johnson. The Johnson rame Iya, banget. rame Iya. banget lah, gila. Buset rame banget yang nonton, pada nyanyi semua. Gue nggak tahu Bogor ya? lagunya bahkan. M-Block yang baru. Enggak, dia domisili Bogor kan? Oh iya Bogor. Ah, Terus yang kelima. 4 apa dia ya? udah. Iya yang kelima apa ya? Bingung gue yang kelima. Jangan begitu dong Jaya. Yang ini Kus Plus. Kus Plus katanya. Bukan band baru Kus Plus katanya. Ahmad Albar Ucok Aka. Oke, lebih. Ya ada 4 lah. 5 gue gak kepikiran, had no clue bro. Oke, Gak oke, ketahuan udah, gua. coba. Ya, Berarti, ya, berarti kedetek selektif kepala banget gua. nih 4 nih. Selektif. Oke. Terus sekarang banyak band-band yang kayak Panturas gitu sekarang ke Fuji Rock loh. Oh, iya. Cuma yang kemana-mana banget Ali sih. Ali iya. Ali tuh Apsar Lebe agak curang tuh. apa? Udah skate-nya jago Apsar. Oh iya. The Sigit juga buset. Iya. Itu gue akuin tuh. Gue kadang-kadang suka punya multi talent kayak gitu. Gue kayak itu. kacau deh. Kayak The Adam si Ale. Ale, iya. DJ bisa desain. Curang. Curang. Curang, Emang curang. tapi emang harus ada dalam satu band tuh ada satu yang gitu. Wah, enak deh. Enak banget. Kayak Panturas tuh si Kuya drummernya itu desainer juga soalnya. Oke. Kayak ibarat kalau Naif dulu Mas David, Mas David. sama Mas Pepeng. Iya. Kalau sering kayak Ariannya. Kalau seringan Mas Aryan. Iya. Jadi keren aja gitu, udah pasti merchandise-nya keren. Pasti outputnya oke. Outputnya oke selalu Iya. Karena oke. kalau bandnya dia tahu. Dia tahu rohnya mau dibawa kemana. Betul, Keren, betul, selalu betul. keren. Itu kan tadi pertanyaan gue band baru. Baru. Sekarang top 5 band legend di Indonesia. Oke. Lo rankingin? Rankingin. Ayo lo. Ranking ya? Ini gue paling gak suka nih yang leveling. Ranking menurut lo aja, menurut lo. Oke. Kalau nggak usah ranking. Iya. Top Tapi, 5 ya? Tapi mereka 5 besar. 5 besar. Oke. Sorry, boleh di mix dengan solo. Boleh di mix dong? Oke. Gue dulu deh. Boleh. Biar dapat pencerahan lo Boleh. ya. Iya benar, biar dapat clue. Gue bahkan berani ranking. Brand ranking. Iya. Oke. Gue selain 1, 2 Iwan Fals, Wih. 3 Krisya. Oh iya. Itu kan bukan band. Iya, Boleh, solo boleh. Mix. Boleh. 4 Dewa, 5 Silon Seven. Oke. Silon Seven sama Bimbo juga top chart. Bimbo tuh. top Wah, chart lah. Itu gua. Dimulai dengan Oke. Anda. Naif, Oke. Salon Seven, Ya. terus Gigi, Oke. God Bless, Oke. sama kalau solois ya Om Iwan Fals. Itu. Mas Bim agak berat nonton ini sih. Gak ada. Part ini nggak ada. Dia padahal udah mau pakai jas gini nih. Ya, gua nggak ada cuy. Soalnya sebenarnya slang Dia langsung masuk toilet nih. nah, kalau slang tuh Toilet. belum Gak apa-apa juga. Ini mau klarifikasi, Gak apa-apa Mas Bim, juga. karena Gak, udah. dia udah. pegang daerah gua. Jadi nah, tapi ya karena kalau slang tuh karena Mas Bim nontonnya. Berarti selain sama Dewa di dia nggak ada nih. Nggak ada. Nggak ada. Nggak apa-apa. Nggak ada. Berarti lo aja Bow yang gue temen Mas Bim. Itu juga kita lihat tuh. Duit. Kau tahu lagu reaksi kimia? Tahu dong. Tahu lah. Dengan pakau tuh bro. Iya. Bener. Reaksi kimia. Lo apa lo? Top 5 lo. Musisi. Top 5 gue Malik. 1 itu. Nomor 1 Malik. Menurut gue dia the next Salon Seven. Oke. Nomor 2 Salon Seven. Nomor 3 Kus Plus. Oke. Nomor 4 Panbers.
Panbers jelas, Panbers. Sabi. Golongan tuh harus di Golongan tuh Satu harus ada nyelip satu. Nomor 5. Siapa ya nomor 5 ya? Feeling gue kagak ada slang juga nih. Dewa juga nggak ada deh. Gak ada dia, Iya, dia iya. nggak, Dewa nggak ada. Apa ya, nomor 5 ya? Gak tau gua. Kok lu 40 sih? Terus gua. Kenapa 4 terus satu lagi kenapa? Apa ya? Nggak Kan apa-apa. solois Boleh. boleh, solois Nggak kan, boleh. Solo boleh. Gigi. Oh gigi. Oh gigi loh. Gigi. Berarti gigi di mata lu lebih baik dari Dewa sama Slang. Kalau secara musik enggak, tapi karena gua kenal deket sama personalnya. Lu kalau jadi juri AMI Award agak berat sih. Ah, berat, Iya, berat. Soalnya gua Orang dalam ini dibilangnya. gua kenal banget sama Gigi dan gua kenal personalnya masing-masing. Tapi kalau musik ya gua lebih suka Dewa. Oke. Tapi gua nggak suka sama itu. Orangnya. Si Pak D itu Iya. yang bikin rusuh itu loh. Elah, oke. Jadi gimana ya? Musiknya tapi gue suka. Iya. Musiknya gue suka kan lu bilang suka kan? Iya, Berarti the whole harus satu package. paket. The whole package sih ya. Itu. Ini editornya. Gak apa-apa Oh biar. enggak, rilis aja semua rilis. Justru di TikTok ini yang gue post. Oke, post Bro. Bowie Campa. Lo tau gak bro? Serang, Oh serang. dari tadi nih gue kan gak tau nih insting gue bener atau enggak ya. Kita tuh ngomong dari awal tuh mereka kayak kok boringnya Rico berusaha banget masuk ke drummer berusaha banget masuk ke Rico gitu loh, ada gitu lah gereng-gereng energi gitu loh. Ini yang bad news is good newsnya di sini. Ah, iya. Dang, meledaknya di situ bro. Iya. Blegem. Berarti judulnya adalah Dewa dan Slang tidak ada di top 5. Wah gila lo Rico. Bener gak tuh? Bener. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Follower naik. Naik, tenang. Nah, kan selera kan, selera. Tapi kayaknya kata Mas Bim, kok kayaknya yang klinik zoom aja kita ya. Gue gak ada di situ tuh. Ya gue suka slang tapi yang versi lama. Jadi gue gak bisa bilang Formasi 13. formasi 13 itu ya maksud Mas gua. Pai ya? Om Pai ya? Bujuk bro itu dia still the god bro sampai sekarang. The GOAT itu Pai, main gitarnya juga. Iya. Pai Pai. Bongki sama Indra lah. Iya. Oke. Dia lah udah, dia formasi tuh kalau tuh kan udah nggak ada formasinya. Tapi gua nggak bisa bilang Gigi slang. sih salutnya, Gigi tuh salah satu band legend yang tetap ngerangkul musisi-musisi muda sih. Iya kan? Iya, sampai session Apapun. playernya. Sampai session playernya misalnya mereka buat project masing-masing nih. Pasti session playernya muda-muda selalu. Mas Hendy gitu, Kang Arman, Arana. Itu tidak terjadi di band lain maksudnya? Iya dan mereka kayak nggak pakai sequencer tetap bagus. Oke. Kan Nah, semua pada main gue sequencer. tidak terlalu mengerti part itu. Iya, Oke. Ya, terus dan mereka juga nongkrong juga sama musisi-musisi muda yang benar-benar nongkrong gitu. Bukan ketemu di satu event nggak nongkrong juga gitu. Misalnya Kang Arman nongkrong sama Nino gitu. Kata Mat tadi gini, saya kan sibuk. Job saya banyak. Kamu tidak bisa mendiskreditkan saya dong. Saya mau nongkrong. Saya sering nongkrong sama teman-temannya Al. Nongkrong juga. Tapi kan teman-teman Al datang ke rumahnya. Iya sih. Om, Iya gitu. benar. Om. Om, Benar, ya. benar. Alnya ada, awalnya gitu deh. Jadi di top 5 kalian berdua ada Gigi ya? Ada. Gue kalau Gigi, Mas Ronald. Oh iya. Tiga-tiga drummer keren soalnya. Tiga-tiga drummer keren. Sama Dewa juga keren semua. Tiga drummer itu keren semua. Tio, Agung Gimbal. Hmm. Sama satu lagi siapa? Aksan. Wong Aksan. Mas Ronald juga Wong pernah Aksan. loh. Apa? Mas Ronald juga pernah loh. Ya tapi lebih ke gigi dia kan. Iya lebih kayak gitu sih. Iya. Keren sih. Dewa sih keren cuman gue itu tadi harus full package. Whole package. Termasuk orangnya ini kita nggak apa? karya doang nih. Ingat judulnya itu ya, tetap ya. Selain Dewa tidak masuk top 5. Enggak. Nanti habis ketemu Bim Bim, Mas Bim Bim top 5 sih. Coba kamu sini duduk. Dia bilang. Kamu belum kenal saya. Teman drum dari umur berapa lo yang pasti gitu dong. Oh gitu ya. Iya. Saya dengar kamu nggak masukin top 5. Selain nggak ada top 5 ya? Band kamu udah ada bendera di Tomorrowland belum? belum. Emang itu ada ya? Ada men, di ada yang Tomorrowland. bawa slang. Kalau Ajis Doa Ibu kan bawa di Coldplay Malaysia tuh. Tomorrowland ada. Tomorrowland ada, Bu. Apapun ceritanya. Keren dia. Udah Coachella. isme dia bro. Slang tuh udah isme. Udah Isma udah. Udah isme. Itu culture ya. Culture. Bahkan sebenarnya merchandise-nya pun walaupun yang lu bilang desainnya kurang maksimal tetap apa ya karena bandnya keren sosoknya keren-keren ya. Jangan berusaha diangkat-angkat loh slangnya loh. Karena tadi nggak ada. Keren banget. Slang nih Gak apa-apa. gila idola Indonesia banget. Jadi Jangan gitu. Lu jangan gitu. Jangan gitu ya? Agak berat. Ini kayak Mas Bibim pas ada di Explore dia langsung scroll sih.
set. Kok akun IG-nya apa? Gua akan bilang ke Mas sebagai Slankers. warga Pancoran solid Mas. Wah, ditutup jalan lo sih. Parah. Ini yang pasti dia pasti tolak nih ya. Kalau ini masih pasti dia ketawa anak kecil ini lucu banget sih. Nih kalau yang Bimim Ilfil nih, Mas Bimim, gue kalau ketemu lo pengen ngajak ke band anak lo sih yang cewek. Nah itu pasti langsung, kok gue gak mau ketemu dia kok, udah kok gak usah kok. Bisa Luna. Bisa Luna, iya benar. Emang bagus bro dia. Bagus emang bagus. Udah cakep, main gitarnya bagus, Iya, nyanyi iya, bagus. Emang bagus sih. Dua-duanya yang cewek, yang satu lagi juga bisa. Dua-duanya juga bisa. Apa ada 2 cewek 1 cowok kan? Oh dulu bisa ya? Yang satu kalau tidak salah bahkan udah bikin album juga kalau tidak salah. Iya emang ada darah bapaknya banget tuh. Iya. Nyeni. Yang di search yang cewek sih. Kata Mas Bim, gak ngaruh kamu puji keluarga saya kata dia. Yang ada. Kamu tidak ada, saya tidak ada di top 5 menurut kamu. Tadi saya udah seneng tuh setengah jam pertama kata dia. Tapi di top 5 in the half ada. Gak bisa. Gak bisa ya? Gak ada ya? Udah terlambat. Udah terlambat. Masih 13. Udah. Getrak, ketat, des. Getak, kat, gedes. Getak, des. Itu tuh, Mas Bimim. Itu. Oh gue zamannya Leto gitu-gitu. Gak apa-apa. Tenang. Mas Bimim. Nanti kita ketemu Mas Bimim. Mas Bimim tetap keren. Mas Ivan kah? Iya. Mas Rido, Mas Abdi. Mas Rido, Mas Abdi. Iya. Tapi apapun itu gue doain semoga movement si Nguber Drummer ini makin gede. Amin. Insyaallah. Amin. Bisa bikin warna di dunia musik Indonesia. Dan yang paling penting itu sih regenerasi ini yang baru muncul bisa masuk radar kalian. Yes. Sehingga bakatnya tidak mubazir. Amin. Nah terakhir nih, ada nggak yang mau disampaikan sama teman-teman atau adik-adik kita yang masih kecil di kota-kota sana yang nonton ini, tapi belum tahu kalian, ada yang mau disampaikan nggak? Buat teman-teman yang belum tahu Nguber Drummer, ngulik bersama drummer, bisa dicek di Instagram, TikTok, YouTube. Di sini kami salah satu wadah untuk mengumpulkan drummer-drummer di seluruh Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, langsung kepoin aja dan langsung ajak teman-teman kalian kalau kita ngadain acara dimanapun, dan semoga kita bisa ke kota-kota kalian. Kita pengen banget ke daerah Sumatera, kita pengen banget ke Kalimantan, kita pengen ke seluruh Indonesia yang paling penting. Sulawesi, Kalimantan. Kalimantan kita pengen. Papua nggak pengen lo Papua? Pengen kan seluruh Indonesia bro, pengen. Kita pengen. Jadi jangan lupa undang kita juga ya teman-teman. Mantap. Dari lo ada yang mau sampaikan nggak? Gue mau menyampaikan kepada teman-teman musisi dan bukan musisi yang katanya drummer itu adalah temannya musisi. Itu jokes, itu anekdot. Aneh. Drummer is a musician's friend katanya. Starting from today, drummer versus everybody. Oke. Guys, gue Riko Lubis. Saya Yandiana Putra. Gue Bowie. Assalamualaikum.